narasumber kita untuk hari ini. Ini kesempatan yang langka ya, Bu Direktur Kemitraan Lingkungan sebagai pengampu kegiatan pendamping perhutanan sosial berkenan hadir di acara kita pada hari ini. Ini sebenarnya waktu yang ditunggu-tunggu oleh beliau ya Bu ya. Ibu ingin mengevaluasi karena sebelumnya Ibu sudah datang waktu acara pendampingan kita pertama ya di Sanggau. Nah, beliau ini mau mengevaluasi Bapak Ibu sekalian apa yang sudah dikerjakan ini. Gitu ya Bu ya, tahun lalu. Dan ini kan agak sedikit berbeda Bu ya, karena pendamping ini ada perlakuan khusus dibiayai dari Polres Program 5 dan standarnya juga berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Jadi nanti Bu silakan Bu kalau mau diberikan saran gitu ya Bu ya terhadap kegiatan pendampingan yang dilakukan teman-teman. Kami sangat berharap sekali ada masukan terhadap kegiatan mereka sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar, kemudian bisa mencapai tujuan yang diharapkan dari kegiatan perhutanan sosial. Mungkin itu juga teman-teman nanti ini kesempatan yang baik kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan ini bisa langsung ditanyakan ke beliau, tentunya terkait kegiatan pendampingan, kegiatan kemitraan ya Bu ya, kemitraan lingkungan gitu ya, bisa ditanyakan langsung ke Bu Direktur. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya, teman-teman silakan manfaatkan waktu gali sebanyak-banyaknya informasi dan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini belum terjawab mungkin bisa ditanyakan langsung kepada beliau. Demikian Bu Dir. Saya sampaikan ini pesertanya biasa Bu, 17 pendamping dari lokasi kegiatan PIP, kemudian ada tenaga adminnya, koordinatornya, ada juga dari, silakan yang pendamping angkat tangan. Ya, ada koordinatornya juga Bu, koordinatornya Pak. Nah, ada 2 koordinatornya. Kemudian ada tenaga adminnya juga, diikutnya tenaga adminnya. Nah, 2 sama KPH, Pak KPH. Nah, itu. Oh, dari PMDes juga ada Bu, dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Bu. Jadi kita harapkan ada komunikasi dan hubungan kita bisa berkelanjutan dengan Dinas Pemberdayaan. Mungkin sedikit pengantar dari kami itu Bu, waktunya kami persilakan kepada Ibu. Baik, terima kasih Mas Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Baik, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Apa kabar? Baik, luar biasa. Kompak. Apa kabar? Luar biasa. Itu dong. Biasa di luar juga kan? Kan udah 2 hari katanya nih di sini. Baik, hari ini saya senang sekali Bapak Ibu sekalian, Mas Santo, Bapak-bapak WI di sini dari dinas. Bapak Ibu di sini dari kemarin ya sama Pak WI. Gak ngerasa panas kan? Kemarin saya ke Sungai Kupah. Waduh. Dihukum sama Mas Santo udah panas, tapi panasnya asik kok di pinggir pantai ya. Tapi asik pengalamannya. Ketimbang saya duduk di kantor, saya kemarin bisa berbincang dengan satu tokoh Kalpataru di sana ya, namanya Rudi Hartono, bukan pemain bulu tangkis, tapi dia penerima Kalpataru tahun 2022. Dia dapat replikasi. Kalau selama ini saya kan cuma baca dokumen, dengar laporan dari teman-teman tim penilai, wah dia sudah melakukan ini, nggak terasa apa sih insight-nya ya, nggak kerasa kontak batinnya. Tapi begitu kemarin saya datang, dia mengumpulkan ibu-ibu RT yang mendukung dia, itu kerasa banget ya Mas Anto ya. Beda loh dengan orang yang cuma kamuflase ikut gitu ya, tapi dengan orang yang benar-benar ikut berjuang, dia melakukan. Nah itu juga yang saya rasakan dengan teman-teman pendamping di MP5 ini yang kita jumpa 1 tahun yang lalu. Ingat kan? Saya ketemu dengan pendamping di Sanggau yang namanya tadi special person, special treatment. Kalau makanan menu spesial pasti kalau di restoran itu ada tandanya ya Pak, tanda cabai atau tanda kopi. Di situ saya menandakan ini menjadi pendamping-pendamping perhutanan sosial di Sanggau yang sangat spesial. Oleh karena itu selalu saya bilang ke teman-teman yang running FP5, boleh nggak saya dikasih kesempatan berjumpa lagi, ingin menanyakan. Kalau kemarin kan baru istilahnya start gitu ya, nah, baru mau buka, betul nggak kemarin?
Sekarang udah hampir setahun, udah lari. Jadi saya ingin dengar ceritanya. Saya nggak mau ngasih materi apa-apa loh Mas Anto, jangan ini. Justru saya ingin mendengar dari adik-adik sekalian di sini, para pendamping, selama ini apa yang sudah dilakukan dengan predikat pendamping, dikasih tugas sama Mas Santo sebagai pendamping perhutanan sosial, lokasinya juga sudah ada, gitu kan ya. Nah, apa sih suka dukanya? Kita coba maksimalkan. Saya ingin mendapat cerita supaya saya bisa juga membawakan pengalaman pendamping-pendamping spesial ini ya, menjadi cerita dan keberhasilan buat pendamping perhutanan sosial di seluruh Indonesia. Sebelum ke pendamping tadi ada dua nih koordinator. Boleh nggak saya dengar ceritanya dulu, Bapak? Bapak tadi ya, dua-duanya Bapak pendamping. Kira-kira apa yang menjadi pembelajaran selama kurang lebih setahun ini? Singkat saja dulu Pak. Saya cuma pengen dapat ininya, ceritanya. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nama saya Adis. Pembelajaran dari Adisu, nggak pakai gapir. Jadi pembelajaran hasil dari selama setahun di pendampingan. Pertama, kita bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat yang di grassroots Bu, di lapangan sekali, atau di tapaknya. Jadi kita bisa berinteraksi dengan mereka, bagaimana kebutuhan dalam program FP5 ini digali di masyarakat, supaya nanti ke depan apa yang diinginkan masyarakat sesuai dengan program yang ada di F5 khususnya di UMTS. Maka kami kemarin menggali kebutuhan masyarakat melalui RKPS, RKT, dan terakhir rencana RUK-nya Bu. Jadi kami memang dari hasil pendataan itu didapat penggalian dari masyarakat apa yang dibutuhkan, mulai dari pengelolaan hutan yang bisa dimanfaatkan atau perlindungan bisa diketahui dari masyarakat secara langsung. Begitu juga pertemuan-pertemuan di masyarakat, kita bisa langsung juga mendapatkan informasi. Selama ini kami dengan pendamping, berhubung kami koordinator dari Sanggau Barat, itu ada 6 lokasi yang kami pantau dari koordinator. Jadi kami keliling memang kebutuhan masyarakat di lokasi itu memang kawan dari kita seringnya berinteraksi dengan masyarakat Pak Bu. Mungkin itu ada pelajaran dari saya khususnya sebagai koordinator. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Boleh kita aplaus untuk Pak Edi. Sambil melancarkan peredaran darah di tangan kita, jangan pelit-pelit ya, kasih semangat. Pak Adi, saya jadi penasaran sedikit lagi. Kira-kira dari hasil gali tadi, menggali masyarakat, kan ketemu harta karun, biasanya kalau orang gali menggali ya. Kira-kira apa Pak kebutuhan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat? Masyarakat ini yang dimaksud kelompok perhutanan sosial bukan ya? Ya. Apa itu? Yang saya ketahui karena situ ada potensi Bu, misalnya ada di daerah Tai itu ada potensi jasling, itu selama ini memang belum dikelola secara baik. Jadi keinginan masyarakat supaya masyarakat itu dikenal keluar, ya. Bagaimana bisa ngelola yang jasling kayak ada air terjun atau apa sebenarnya riam dulu. Jadi sangat bagus memang saya lihat. Dan mereka ini selama ini belum terekspos keluar, jadi mereka pengennya itu supaya dikenalkan ke masyarakat. Jadi kalau bisa ditata gitu loh, itu Bu. Selain juga pengayaan tanaman buah-buahan gitu. Itu. Terima kasih. Tuh kan tepuk tangan dong.
Yang dikoordinir oleh Pak Aziz siapa aja di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan ya? 4, 5, 6. Perempuannya ada, alhamdulillah. Kirain Pak Aziz laki-laki semua nanti. Protes saya ke Pak Harto nih. Oke, yang satu lagi silahkan Pak Koordinator. Perkenalkan Bu, nama saya Haji Abdul Rahman, biasa dipanggil Maman Bu. Nah, kebetulan saya dipercaya untuk mengkoordinir teman-teman di Sanggau Timur Bu ya. Bukan yang didampingi saya ada 11 KPS Bu. Jadi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Aziz tadi Bu, memang banyak pembelajaran yang telah kita dapat dalam proses SP5 ini Bu ya. Apalagi mayoritas dari kami kan mungkin basicnya bukan orang kehutanan. Jadi banyak proses pembelajaran yang kami dapat di sini. Jadi memang dari awal memang kita memang basic mungkin rata-rata mungkin orang pemberdayaan ya. Tapi beda perlakuan treatment mungkin dari program-program lain dengan kehutanan. Apalagi di kehutanan ini kan Bu, kita berhadapan dengan tantangan yang berat, terutama dalam hal ekspansi sawit Bu ya. Ini tantangan kami yang terberat nih Bu. Bagaimana meyakinkan masyarakat agar paling tidak minimal mereka mengurangi ketergantungan terhadap sawit. Jadi memang di dalam EP5 ini ada beberapa tahapan yang telah kami lewati Bu. Pertama mungkin proses padi etapa Bu ya. Karena memang dari semua KPS masyarakatnya sudah menerima tanpa paksaan Bu. Artinya memang secara masyarakat untuk menerima program EP5 ini. Kemudian dari proses itu berjalan Bu, kami sudah mulai menggali Bu ya, menggali potensi permasalahan, kemudian harapan-harapan masyarakat yang dituangkan dalam dokumen namanya RKPS Bu. Jadi sampai berjalan RKPS, alhamdulillah kemarin sudah ditandatangani Bu oleh KPH dan sudah kita kirim ke balai ya, terkait dengan itu. Dan sampai sekarang proses yang kita telah lalui yaitu kebetulan kita sudah melaksanakan kegiatan proposal pas investment sudah cair 60% dan sekarang alhamdulillah ada beberapa KPS bibitnya sudah datang. Jadi tinggal teman-teman mengawal kegiatan ini supaya dapat berjalan dan menerima masyarakat menerima hal-hal tersebut dengan hal positif. Nah, mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan terhadap proses yang telah kami lakukan di lapangan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau dari Pak Aziz tadi sudah mulai ada. Tadi kalau Pak Maman bilang sudah mulai cair ya bibitnya. Tepat Pak Aziz juga sudah. Sudah. Berarti itu sudah sesuai dengan RKPS ya. Sudah istilahnya amunisinya sudah di tangan para kelompok. Tinggal gimana amunisi ini nanti digunakan untuk sasaran-sasaran yang benar, dan adik-adik pendamping inilah yang terus memonitor ya. Nilai segitu nggak kecil loh. Kalau yang lain aja cuma dapat AEP sama Bank Pesona, seberapa persennya coba bayangin. Mudah-mudahan ya apa yang nanti sudah dituliskan untuk diberi bantuan itu tidak meleset. Itu satu yang harus kita yakini. Kedua adalah bantuan itu jangan sampai tidak tergunakan, tidak termanfaatkan dengan sesuai skenario. Kalau memang 100% harus seperti rencana juga ya, 100% kan milik yang di atas katanya ya. Kita boleh berencana di dalam perjalanannya nanti bisa jadi, tapi juga jangan sampai mencongnya persentasenya terlalu besar. Itu berarti perencanaannya RKPS-nya salah gitu. Kalaupun ada penyesuaian itu masih wajar. Karena namanya ketika dituliskan, dibayangkan waktu kita gali potensi, iya dari potensinya misalnya bulan kemarin begitu dapat, sekarang mau ditanam nggak ada air, nggak ada hujan, kan bisa jadi. Nah ini harus terobosan-terobosan seperti inilah yang saya kira perlunya pendamping-pendamping kalau bahasanya Bu Menteri itu berartikulasi di lapangan. Tapi tadi Pak Maman jangan bilang ini pendampingnya dari bukan non kehutanan jadi ngurusin pemberdayaan. Siapa bilang orang kehutanan nggak harus ngurusin pemberdayaan? Harus Pak. Jadi yang namanya kehutanan itu
bukan hanya teknis ya Pak ya. Nah ini nanti saya dimarahin Pak WI. Harus dikasih penjelasan bahwa namanya, saya ingat banget begitu gabung dengan kehutanan itu Pak, satu yang selalu dibilang apa? Forest is not just a tree. Ya Pak ya. Artinya kita bayangin sebelum masuk gabung, saya memang bayangin tuh orang yang ngurus kehutanan ngurusin pohon aja gitu ya. Kan masuk hutan, walaupun belum pernah saya ke hutan, tapi kalau melihat dari film atau apa tuh hutan itu scary, menakutkan. Tapi ya itu, begitu masuk ke perhutanan sosial, wah ini lebih kepada manusianya. Karena yang mengelola hutan itu adalah manusia. Yang melakukan teknik-teknik kehutanannya siapa? Ya manusianya kan. Jadi orang belajar kehutanan sekarang ada, kalau nggak salah baru dibuka ya Pak ya, jurusan perhutanan sosial di IPB, yang Pak Sony Trison itu. Nah, coba tuh. Betapa bahagianya kita, ini terutama nih teman-teman pendamping. Ini kan dampinginnya kurang lebih 35 tahun ya. Ya kan izin PS kan 35 tahun. Kalau memang mau mendampingi dengan hati, ya dampingi hatinya 35 tahun. Karena apa? Karena kalian ini adalah pendamping-pendamping yang memang orang lokal toh. Ini pendamping-pendamping yang memang, kalau mendengar ceritanya waktu itu ya yang saya tangkap, memang ini mendampingi berdasarkan hati. Jadi selama 35 tahun itu benar-benar menjadi satu pengabdian bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada alam. Ya percayalah kalau kalian terus berkecimpung di perhutanan sosial ini, mendampingi masyarakat, bisa menjadi bagian dari situ. Anak cucu jangan-jangan nanti anaknya juga bisa disekolahin gitu ya ke IPB ya Pak ya. Nanti tapi balik lagi, jangan ada sekarang ini programnya SKMA dapat beasiswa bagi kelompok, mungkin Pak Sato nanti bisa tanya tuh Pusdiklat ya. Ada program beasiswa bagi anak-anak pemegang anggota kelompok perhutanan sosial. Ada kriterianya sih tadi. Nah, sudah ada satu batch pertama yang lulus. Tapi yang jangan sampai, ini baru 1-2 kali ya yang disurvei kemarin. Begitu lulus, bapaknya alhamdulillah anak saya nggak perlu susah seperti saya gitu. Artinya dia pikir anaknya udah nggak perlu lagi kerja sebagai petani. Padahal petani itu kan bukan berarti susah ya Pak. Apalagi ini petani yang sudah dibukakan jalannya menjadi petani perhutanan sosial. Saya selalu gemes, kemarin saya juga di lapangan seorang Rudi Hartono itu masih muda. Saya bilang, Mas Rudi ini nggak bisa berhasil kalau tidak bisa melahirkan Rudi-Rudi yang lain. Dan itu ternyata di satu desa Sungai Kupas, siapa di sini yang dekat? Jauh ya, jauh. Tapi nanti boleh belajar ke sana tuh sesekali ya. Jadi dia itu melihat ya tadi Pak Ajis, si Rudi ini tadinya bukan orang lapangan, dia kerja di pemerintahan, dia kenal ya Bapak ya. Nah, dari sastra Indonesia, seorang jurusan sastra Indonesia akhirnya menjadi pahlawan lingkungan. Dia lihat potensi. Dan saya juga kemarin begitu datang lihat tumpukan sabut kelapa, kayak gimana sih ini kok nggak dikelola gitu kan? Padahal itu adalah apa? Modal. Ternyata mereka mengelola sabut itu menjadi fiber, menjadi kokopit. Tahu kan ya Pak ya, kokopit fiber. Kokopit itu sampai digiling sampai halus, terus nanti buat media tanam. Nah, fibernya itu bisa dibikin macam-macam, termasuk kayu ini. Nah, kalau yang nggak melihat itu menjadi satu bahan, saya terus terang saya sendiri belajar kemarin. Oh ternyata yang namanya limbah yang orang kota itu bilang udah nggak kepake, itu menjadi modal besar. Nggak pakai uang loh dapatnya itu kan. Tinggal gimana mendapatkan mitra atau mereka berjuang buat perencanaan. Untuk mengolah jadi kokopit, mengolah jadi fiber triplek dan lain-lain, itu perlu memang sentuhan teknologi. Teknologinya, alat-alat sederhana mereka baru bisa dapat. Kemarin bantuan apa-apa ya saya lupa. Pokoknya dari Universitas Untan. Dan itu pun
untuk mengelolanya mereka juga membawa untuk bikin di fakultas akademi Unpad tadi. Saya bilang kalau memang bisa dibikin proses bisnis yang lebih menjanjikan, di situ ada berapa banyak sabut kelapa yang bisa diolah. Nanti hasilnya berapa, dengan mesin berapa yang dibutuhkan untuk dimarketingkan, untungnya berapa, bla 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 bla. Bikin proposal, bukan proposal investment aja tadi ya, tapi proposal untuk proses bisnis. Ada nggak yang mau bantu? Banyak. Karena sekarang ini mungkin yang mau saya share juga, nanti bukunya bisa diminta informasi sama Mbak Astrid ya. Pendamping ini baca. Waktu saya kesini kayaknya belum ya waktu itu ya. Ada buku tentang panduan CSR untuk perhutanan sosial. Nah ini ada 2 buku pedoman yang kita buat dari Kemitraan Lingkungan. Bagaimana nanti pendamping itu bisa mendapatkan mitra untuk perhutanan sosial yang bukan hanya perusahaan. Siapa bilang yang punya duit itu hanya perusahaan? Bantuan itu jangan dinilai dari materi. Ternyata kita sekarang ada istilahnya pentahelix. Ayo, siapa yang tahu pentahelix? Sekarang yang namanya kemitraan itu harus pentahelix. Penta itu 5. 1 misi, 2 LSM, apalagi 3 pemerintah, 4 perusahaan, ya korporasi. Satu lagi apa Pak? Udah tadi, akademisi, LSM, pemerintahan, perusahaan. Satu lagi, media. Nah, media sekarang siapa orang yang tidak terkontak ke media? Tiap hari pasti baca kan? Medsos segala macam gitu. Jadi 5 ini ternyata kawan-kawan kita, mitra kita yang harus kita gandeng di dalam membantu pengembangan atau pelaksanaan RKPS tadi. Contohnya yang kami sudah coba ya, akademisi. Kayak contoh tadi yang saya bilang, si Rudi Hartono tadi. Dia sudah bermitra dengan akademisi Universitas Tanjung Pura. Dia sastra ya. Tapi dia bermitranya itu bukan dengan sastra tuh kalau ngurusin teknologi itu tuh. Apa ya, fakultas apa kemarin lupa saya. Dan pasti bukan teknik. Kemudian Pertamina dia udah bermitra, masuk. Kok bisa? Tanya langsung sama Rudinya nanti. Kok bisa dia dapat sponsor dari Pertamina, kemarin terakhir BRI, terus ada apa lagi itu di sana? Pemerintah, orang DPR kemarin di sana. Nanam. Media pasti sudah banyak. Karena apa? Karena dia terus menggali potensi yang ada yang bisa dikerjakan bersama dengan masyarakat di sana. Saya juga baru melihat ya, baca waktu dia ngusulin itu materinya saya baca Pak. Tapi ngelihat ibu-ibu ngerajut bikin itu dari daun nipah yang dikeringkan menjadi tempat tisu, dan yang menjadi satu inovasi menurut saya adalah untuk polybag penanaman biasa pakai apa? Bagus nggak plastik? Dia bikin dari daun nipah yang dirajut. Satu lagi daun apa? Mangrove. Apa sih? Iya daun mangrove ya. Dari daun mangrove-nya sama daun nipah. Itu dibikin kecil-kecil gitu. Jadi penggantinya polybag. Lebih aman dan lebih ramah lingkungan. Ketimbang kita nanam 10.000 mangrove dengan polybag plastik dengan 10.000 mangrove dengan seperti itu. Siapa yang bikin? Ibu-ibu. Dan ternyata ibunya, kemarin saya ketemu ibunya, Bu sehari dapat berapa? Ya sambil iseng-iseng 20 katanya. Ibu-ibu di kampung itu ada berapa? Kalau satu kakak, ya berarti kan satu ibu kan ya. Belum kalau dia punya anak gadis dan lain-lain. Itu udah satu lagi. Kalau dijual berapa? 2.000 ya? 200, 500. Tapi dari sampah yang nggak kepakai, dia bisa jadi ide untuk mempunyai nilai ekonomi. Kalau sampai kota nggak 500 tuh. Coba deh, kalau ditawarin ke perusahaan, ini nanam nih tapi dengan ini gitu.
bisa dihargai lebih mahal. Terus apalagi kemarin Covid udah, terus ininya macam-macam. Belum begitu masuk ke kulinernya. Kemarin begitu nanam mangrove, jangan cuma nanamnya aja. Zaman sekarang zaman kuno, kalau cuma nanam aja, ternyata mangrove itu buahnya banyak, bisa dibikin macam-macam. Dari mulai sirup mangrove, kerupuk mangrove, tepung mangrove, dodol mangrove gitu. Saya terus terang sebelum masuk ke KLHK ini belum gabung. Yang namanya mangrove aja saya juga kadang-kadang bingung yang mana Pak. Serius nih, jujur saya, karena saya hidup lahir di kota, tak tahu tuh yang namanya mangrove. Tapi begitu tahu mangrove, keliling ke hutan mangrove, ternyata begitu saya makan dodol, dibilang itu dodolnya dari mangrove Bu. Hah? Saya bilang biasa dodol yang saya tahu dari gula Jawa, dari ketan kan dibikinnya. Hal-hal seperti itu yang tidak terpikirkan oleh orang yang tidak berkecimpung di dalam luar masuk hutan tadi Pak. Begitu digali itu yang baru kelihatan, jasa lingkungan. Apa jasa lingkungannya? Air terjun. Ya, kalau dulu awal-awal itu Mas Santo ya kita yang dibombardirkan itu adalah selfie point. Di mana? Kali Biru, Jogja. Jadi di situ ada, dia sudah jasa lingkungan, tapi terus ketemu tuh bagaimana bikin orang bisa foto serasa di atas awan. Tapi itu juga yang punya nyali, saya aja nggak berani. Naik ke atas, naik sepeda, ya dia bikin itu yang dibikin, itu jasa lingkungan. Tapi gak hanya itu, dan juga bukan hanya air terjun gitu ya, atau danau. Dan termasuk tadi mangrove tadi bisa dijadikan lokasi eduwisata, orang belajar. Kenapa saya bilang itu penting edukasi? Karena nggak banyak juga anak-anak sekarang tahu tentang manfaat mangrove, jenis mangrove-nya. Bahkan anaknya dia katanya dikasih nama apa? Desopora. Jenis mangrove, saking cintanya tuh. Desopora. Antik juga sih, ya dipanggilnya Siris atau Sipora gitu ya Pak ya. Dan edukasi di situ itu buat kita, kalau kita mau berpikir panjang, buat anak-anak generasi muda nanti, bukan hanya soal itu sumber pangan. Sekarang kan nanam padi susah, ya. Terigu, kalian pikir terigu itu dari mana tuh? Emang kita bisa menghasilkan terigu sendiri? Nggak bisa, import. Sebentar lagi import akan terganggu oleh karena transportasi terganggu. Nggak susah lah makan gorengan nanti itu, Mbak susah nanti tiap hari makan gorengan udah jadi kurus, dia nggak bisa lagi. Jadi mahal itu yang namanya bogasari juga pasti akan terimbas. Nah ini ada tepung mangrove, dimana nanti kita juga bisa bikin makanan pangan kita dari sumber daya yang ada di situ. Jadi kuliner itu juga spesifik ada. Belum lagi kalau kita lihat sekarang ada master chef. Master chef bahan-bahannya dari mana-mana. Coba kalau kita bikin acara reality show, lomba master chef di hutan Pak, forest master chef itu, bisa nggak? Di hutan itu segala apa juga ada kok. Mau masak apa? Bumbunya ada. Nah, ambil sendiri. Asal jangan ngambil yang nggak tahu yang beracun untuk obat tapi dimakan. Tapi katanya ini ada cerita orang yang sakit itu, saking udah dokter nggak bisa Pak, dibuang ke hutan, dia masuk hutan 6 bulan dia kelasak kusuk makan segala macam, akhir-akhirnya keluar sehat, malah bisa lanjut hidupnya. Artinya alam itu memberi kehidupan bagi manusia. Nah, gimana nih pendamping-pendamping ini bisa sampai ke langkah-langkah seperti itu, mengembangkan kemitraan tadi. Nah, caranya gimana? Nanti bisa dibaca di buku itu ya. Tentunya nggak bisa langsung juga kita minta ke sana, minta ke sini. Kita lihat dulu kebutuhan dari kelompok. Misalnya tadi untuk pengembangan wisata ya Pak ya. Gimana nih supaya ada ciri khas
potensi yang lebih mengena. Jangan sama-sama aja. Kalau sama-sama aja mah nanti urusannya nanti tidak laku Pak. Tidak ada daya saingnya. Kemarin kejadian juga dari waktu COVID. Ada satu kelompok itu tergantung. Nah ini pengalaman buat para pendamping. Coba upayakan satu kelompok itu KUPS-nya tidak homogen. Jangan di situ tuh kopi-kopi semua, wisata-wisata semua gitu. Sehingga akan kompetisinya sulit. Dan satu kelompok itu juga jangan sampai tergantung dari satu usaha. Pengalaman kemarin dari COVID yang tergantung hanya kepada usaha wisata. Sebelumnya itu booming. Begitu kena COVID, jatuh semuanya nggak bisa apa-apa. Padahal kalau tadi ada yang nanam buah, ada yang lain-lain, kelompok usaha KUPS-nya itu kan bisa saling subsidi. Yang ini lagi terhalang tamu-tamunya karena sakit atau karena lagi ekonominya nggak jalan, turun. Nah sementara buahnya, alpuketnya, durennya, duren Thai itu. Nah, saya belum Pak, kemarin belum lagi diajak sama Mas Hanta. Waktu ke Thai nggak keburu ya saya makan duren. Nah, duren itu gimana diolahnya supaya ada pengalaman juga nih yang udah saking udah bagusnya budidayanya Pak, hasilnya bagus kayak waktu di Cirebon, mangga gedong hijau, tahu kan ya gedong hijau. Tapi begitu panen bingung. Kalau nggak cepat terpasarkan busuk dan akhirnya terbuang. Yang ada ya kita mati-matian dijualnya ke kantor gitu kan. Padahal akhirnya kita bisa dapatkan mitra dari bank waktu itu. Dia bisa mengolah mangga ginju jadi sirup. Ilmunya, teknologinya itu akhirnya dibuatkan proposal dibantu oleh Bank Mandiri. Tuh, ya. Jadi nggak mungkin ilmunya bisa kita inikan dulu ke universitas. Sekarang kan banyak tekpang, teknologi pangan. Gimana mengubah duren jadi permen duren. Wong kalau ke Filipina aja orang yang dibeli apa coba? Permen nanas. Iya kan? Siapa pernah ke Filipina? Iya kan Pak ya? Saya belum sih, tapi kalau orang ke Filipina itu pasti yang diminta adalah permen nanasnya. Oleh-olehnya Iya, saya juga dapat oleh-oleh sih. Di Bangkok permen duren, terus keripik duren. Nah kenapa kita kok selalu, ya emang enak sih makan duren aslinya ya Pak. Tapi ya itu tadi, begitu kita udah nanam berhektar ratusan hektar duren semua, jualnya susah kan harus ada bentuk lain. Sirup duren, permen duren, kalau perlu parfum duren. Loh, kenapa enggak Pak? Kelor. Ini ada yang di Jawa Barat. Jadi saya mendingan cerita gini ya supaya pengalaman. Kelor ada di Jawa Barat. Kelor itu terkenal apa? Untuk obat apa? Musir hantu. Benar Pak. Benar banget itu musir hantu. Terus selain itu kan yang pasti sekarang pengembangannya dia teh kelor. Kelor itu untuk antioksidan, obat kanker. Tapi beranjak dari tadi pengusir hantu, saya bilang sama kelompok itu, kenapa nggak kamu bikin parfum kelor pengusir hantu? Loh, benar nggak? Saya bilang sama anak-anak muda yang waktu itu, kamu harus bikin inovasi. Parfum kelor, ya kalau wanginya makan bisa kayak macem-macem, ya kan? Tapi image pengusir hantu, kita juga bisa pakai. Jangan hantunya Pak, pengusir unsur negatif gitu. Jadi parfum kelor aman dari unsur negatif. Itu marketingnya yang penting. Nah artinya hal-hal seperti ini yang harus inovasi-inovasi yang perlu dibangun. Tadi kan sudah nih RKPS-nya udah nih kemarin, udah disusun ya. Dari pendamping, para pendamping, Pak Koordinator. Nah jadi dalam perjalanan merealisasikan itu yang penting adalah mengolahnya. Mengolah hasil-hasilnya. HHBK itu bukan hanya raw materialnya saja yang akan kita coba kembangkan,
proses bisnisnya dari awal juga harus dibuat Pak sasarannya. Katakan kelompok KPS yang ini dia nanti juga apa? Sekarang di sini apa yang HKBK yang ingin banyak dikembangkan? Buahnya apa Pak? Petai? Kawai. Lai. Oh buah lai yang itu. Oh bagus ya. Nah balik lagi tadi, artinya kalau memang ini buah tadi durian, buah lai. Kalau tempat Bapak apa? HKBK-nya yang dominan. Cempedak, Bu. Cempedak. Iya. Apalagi? Jengkol kan. Jengkol. Ini tadi ada 11 kelompok ya. Itu rata-rata semua ada ya. Ada jengkol, ada cempedak. Di sini 6. 6 itu rata-rata. Nah dari 6 itu jangan semuanya nanti sama olahan produknya, harus dibedakan supaya ada ciri khas dari kelompok ini. Jadi mau apa? Mau durian, buahnya kelompok ups yang ini. Mau permen durian ke kelompok yang ini. Mau parfum durian kelompok yang ini. Ini jangan gitu, nanti kalau ada parfum durian kamu jangan beli ya. Itu kalau cewek-cewek yang ini pasti mau itu langsung nempel, mau jilat-jilat duriannya, jilat kamu. Nah, terus kalau yang ini tadi cempedak, olahan cempedak, permen cempedak juga ada. Bedak cempedak juga bisa jadi gitu kan. Nah inilah yang kita harus, yang penting inovasinya. Terus mitranya itu yang kita gandeng. Sekarang teknologi pangan banyak ya Pak ya. Bisa bikin olahan macam-macam. Mau ayam aja, bukan dari ayam dia bisa bikin seperti ayam. Daging juga bisa. Kemarin yang suka nonton nggak Daily Nas tuh, Nas Daily. Ada yang videonya tuh Nas Daily. Bikin burger, bikin rotinya, bikin ininya itu bukan dari yang bahan biasanya. Itu inovasi teknologi pangan. Nah ini nanti ke depan, makanya saya bilang 25 tahun. Gak usah 25 tahun, 3-4 tahun lagi ke depan kalau ini terus maju kelompoknya, kalian juga bisa dapetin mitra-mitra. Begitu mereka masuk, kemarin saya juga dengar cerita dari Rudi, banyak orang luar masuk melihat itu langsung mau jadi istilahnya mitra mereka. Ya. Satu lagi juga ini sekarang sedang kita promosikan. Ada perusahaan-perusahaan yang memang sudah masuk koridor atau disebut dengan perusahaan ramah lingkungan, yaitu perusahaan yang dapat proper peringkat mulai dari biru, hijau, emas. Itu programnya KLHK juga. Ada yang pernah dengar nggak program proper? Nanti Ibu yang dari DLH Bu mesti kasih tahu proper yang ada di provinsi Kalbar ini. Propernya rata-rata apa? Biru banyak ya? Biru, hijau, pasti ada kok di setiap provinsi. Artinya itu perusahaan-perusahaan yang memang sudah diakui oleh KLHK, sudah ramah lingkungan, dan program CSR-nya, program pemberdayaan masyarakatnya itu sudah ke arah yang untuk program-program kegiatan lingkungan. Kalau mereka sangat, bahkan mereka biasanya mencari untuk menjadi program CSR-nya mereka. Nah, gimana caranya? Kami mencoba menuangkan di dalam 2 buku ini persiapan. Seandainya Bapak Ibu sebagai pendamping nanti ingin mencari mitra, baik akademisi, LSM. LSM itu jangan dipikir nggak punya duit. Zaman sekarang, ya, LSM itu kalau dia punya program perhutanan sosial yang baik perencanaannya, dia gampang jualnya, ya Pak ya. Untuk dapat donor dari luar, donor dari juga pot-pot asupan dari donor-donor luar negeri itu dijadikan, diposkan di namanya BPDLH. Nanti BPDLH ini akan kasih ke LSM-LSM yang ada di lokal-lokal untuk membantu masyarakat. Mitra-mitra itu misalnya juga dari perguruan tinggi. Ada kita Universitas Telkom.
kita coba gandengkan. Nanti tugasnya Pak Santo, tugasnya teman-teman balai, nanti mencoba mencarikan mitra-mitra. Tapi sebelum kita kumpulkan mitra-mitra tadi, para pendamping harus siap apa yang mau dimintakan gitu. Jangan sampai begitu ditemuin ditanya sama perusahaan, apa yang bisa kami bantu? Ceritanya begini. Mereka kan namanya bisnismen, maunya straight to the point. Apa yang bisa saya bantu? Berapa lama? Berapa X rupiahnya kalau perlu? Bagaimana mekanisme perbantuannya? Kalau mau kerjasama usaha, bibit yang seperti ini saya mau bisa bantu. Nah, tapi sebelum itu kita punya bargaining position, ya. Kita yang tahu persis kan kebutuhan tadi. Kita tahu kebutuhan masyarakatnya apa. Jadi apa yang mau dibutuhkan nanti itu yang kita bisa tawarkan. Saya ingin tahu kira-kira kalau saya tanya Mbak Cindy yang mana Mbak Cindy? Pas banget emang saya mau nanya sama yang ini namanya lupa. Mbak Cindy, kan ini udah setahun ya Mbak? Kira-kira kalau dari dampingannya itu bisa nggak saya tanya? Saya perusahaan nih misalnya. Apa yang bisa saya bantu yang paling strategik? Yang bisa juga win-win bisa win-win solution. Saya bisa dapat keuntungannya, dari kelompok juga bisa dapat. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Kalau ini untuk dampingan saya tuh Bu. Kalau dari dampingan saya Bu, selama saya mendampingi nih Bu, yang Luwe Mabesua Bu, HKM ya. Ya. Kalau yang sampai sekarang itu mereka masih memanfaatkan HHBK-nya Bu, itu hasil buahnya saja. Itu berupa durian, jengkol, sama buah-buah misalnya seperti pekawai, cempedak. Cuma kemarin dari ceritanya itu cempedaknya itu melimpah tapi tidak dikelola gitu Bu, hanya dikonsumsi sendiri. Dan pun karena melimpah mereka belum punya pasarnya gitu Bu. Jadi yang hanya dimitrakan sekarang itu berupa durian gitu Bu. Durian pun dijual dalam bentuk buah. Kalaupun misalnya sisa yang untuk yang dikonsumsi itu sisa lebihnya itu dijadikan tempoyak gitu Bu. Jadi kalau misalnya sekarang ditanya apa yang bisa ditukar, untuk sekarang masih saya masih menggali sih Bu, yang spesifik yang lebih dari HHBK-nya gitu Bu. Tapi kalau misalnya untuk HHBK-nya sepertinya hanya durian sih Bu, karena yang unggulnya itu kemarin saya pernah coba itu durian tembaganya mereka gitu. Itu lebih manis, lebih tebal gitu. Jadi kalau misalnya dimitrakan mungkin bisa ditawarkan untuk memberikan produk turunannya gitu. Seperti apa? Kalau turunannya, kalau kebanyakan itu kan dodol atau tempoyak gitu ya Bu ya. Dan kalau misalnya tempoyak ini sebenarnya saya kan tidak semua orang suka nih Bu. Gimana caranya itu bisa semua orang tuh suka gitu Bu. Kalau misalnya cempedak dimasukkan ikan itu enak gitu Bu. Gitu sih. Dan juga kemarin juga saya pernah itu inovasi kalau misalnya durian itu bisa dijadikan kayak misalnya es krim gitu kan Bu. Cuma itu kan seperti yang disampaikan itu perlu adanya pengetahuan, kemudian adanya sentuhan-sentuhan teknologi gitu Bu. Jadi yang paling terpenting dulu bagi saya itu adalah pengetahuan kepada masyarakatnya gitu, dan juga membuka pola pikir masyarakatnya gitu Bu. Karena sejauh ini Bu, dari awal kami jadi pendamping sampai sekarang, yang saya rasakan di lapangan itu Bu, sebenarnya yang paling sulit itu adalah mengubah pola pikir masyarakatnya gitu. Sebenarnya kita nggak bisa sih mengubah pola pikir masyarakat itu sama dengan kita gitu Bu. Cuma memahamkan masyarakat aja gitu, memahamkan masyarakat bahwa program ini bukan merugikan mereka gitu Bu. Cuma kenyataannya masyarakat ini masih berpikir bahwa dari pengalaman mereka yang dahulu gitu, dari program-program pemerintah dahulu yang misalnya tidak berhasil, itu menyebabkan mereka itu katanya sih trauma gitu Bu.
Jadi trauma nggak ada keberhasilannya gitu. Jadi mereka menganggap program ini pun ya seperti itu gitu Bu. Padahal ya seperti yang disampaikan tadi, tujuan kita itu untuk masyarakat gitu, untuk membuka pola pikir masyarakat, tujuannya pun untuk masyarakat gitu. Karena sampai sekarang masyarakat berpikir bahwa misalnya menanam itu, kenapa kami harus menanam terus gitu Bu? Karena pemikirannya kan menanam, kemudian mereka hanya menghasilkan gitu, belum terbuka bahwa mereka itu bisa mengelola gitu Bu. Itu sih untuk sekarang gitu, lebih ke pemahaman masyarakatnya. Yang sudah Cindy lakukan selama ini untuk mengubah pandangan masyarakat itu caranya seperti apa? Kalau sekarang tuh saya lebih ke, pertama saya memberikan pemahamannya itu lewat misalnya contoh nyata sih Bu, gimana ya? Misalnya contohnya seperti ini, kemudian saya tidak mau memanjakan mereka dengan misalnya saya semua yang mengerjakan gitu. Misalnya contoh seperti apa ya Bu ya? Kayak misalnya tuh kan dikasih tugas, tapi maksudnya itu mereka harus menggali sendiri apa sih itu sampai mereka itu menimbulkan sebuah pertanyaan kepada saya gitu Bu, sehingga nanti saya baru menjelaskan ke mereka gitu. Misalnya contoh, Bu, kenapa sih kami harus nanam terus katanya seperti ini? Kan investasi cepat kami nanam, investasi pun kami nanam gitu. Jadi dari situ pertanyaannya tuh kan mulai datang ke saya kan. Jadi maksudnya itu saya mulai mencoba memahamkan kepada mereka gitu. Kalau misalnya menanam terus, jadi hutan terus dong Bu katanya. Terus kan sebelum mereka dapat SK perhutanan sosial kan memang sebelumnya masyarakat sudah beraktivitas di kawasan itu gitu Bu. Dan tugas kita adalah meluruskan dari program ini gitu kan Bu. Yang tadinya misalnya dikelola dengan cara seperti yang biasanya mereka, sekarang kita kelola dengan caranya lahan itu agar tetap adanya hutan gitu, adanya tanaman hutan gitu. Itu berapa lama kira-kira menurut Cindy dari sejak ditetapkan jadi pendamping sampai sekarang? Iya. Udah ada belum perubahan pola pikir? Pola pikirnya. Sudah bergerak belum? Rasanya sudah ada Bu, rasanya sih, tapi walaupun kayaknya masih seujung jari gitu Bu. Yang dulunya tuh kemarin ya Bu ya, kasus saya tuh padiatapannya nggak diterima Bu. Padiatapa waktu itu mereka menentang kalau mereka nggak mau menerima adanya program ini gitu. Jadi saya cuma menyampaikan kalau misalnya Bapak tidak mau, silakan ini suratnya sampaikan tidak mau, dan kalau mau silakan sampaikan tidak mau, itu saja gitu. Cuma nanti tolong pikirkan kalau tidak mau, pikirkan jangan sampai menyesal kalau misalnya kesempatan dikasih ke kampung lain gitu. Jadi saya kasih mereka kesempatan, saya suruh mereka berdiskusi masyarakatnya, terus kemudian saya datang lagi ke kampungnya, saya tanyakan mereka mau gitu. Gak maunya kenapa? Karena mereka trauma dengan SFDP ya dulu Bu, yang dari zaman Soeharto kah itu, kalau nggak salah ya Bu ya. Ya jadi mereka yang trauma itu ketuanya atau seluruh anggota kelompok? Rata-rata masyarakatnya Bu, karena mereka menganggap pemerintah akan menjual lahan mereka gitu. Ini kami sudah tinggal di sini dari sejak nenek moyang kami lah bahasanya. Jadi kenapa sekarang pemerintah tiba-tiba memetakan kawasan itu gitu? Jadi melarang kami untuk melakukan kegiatan gitu. Jadi pemikirannya seperti itu Bu. Padahal tujuannya bukan seperti itu gitu Bu. Yang terberat adalah memahamkan sih sebenarnya Bu. Kira-kira menurut Cindy berapa lama pada waktu? 10 tahun. Soalnya yang harus dipegang itu kepalanya dulu sih Bu. Kalau misalnya kepalanya udah dipegang, mungkin ekornya ikut gitu. Untuk pegang kepala Jadi, berapa lama? Bukan soal berapa lama, kira-kira kamu perlu apa supaya kamu juga bisa lebih Saya pegang kepalanya itu? Menanamkan dulu ke orang-orang yang terpenting di situ gitu. Misalnya kayak tokoh-tokoh masyarakat, kayak yang tumenggung yang mereka hormati dulu gitu, kayak tumenggungnya atau ketua adatnya, atau misalnya orang-orang penting di desa itu dulu. Jadi kalau misalnya orang-orang itu sudah kita tanamkan, sudah kita lihatkan secara nyata gitu Bu, dan yang harus dibuktikan itu kita tuh bukan hanya sekedar ngomong gitu Bu, tapi ada tindakan nyatanya gitu. Kamu yakin sudah punya kemampuan itu?
Kalau misalnya dari ilmu saya sih masih kurang Bu, masih Apa belajar. yang kamu perlukan untuk itu? Pengetahuan, Apalagi teknisnya Bu, kayak misalnya pelatihan ini, pelatihan di lapangannya juga gitu. pelatihan apa spesifiknya? Pelatihan spesifiknya lebih ke pelatihan pengelolaan hasil hutannya, kemudian pemahaman kepada masyarakatnya gitu. Jadi bukan hanya kami yang ditempa gitu, tapi masyarakatnya juga ditempa gitu. Nah, ini poinnya. Masyarakatnya ditempa. Sekarang siapa yang diberi tugas untuk menempa masyarakat? Kami sebenarnya Bu, pendamping. Pendamping. Maka pendampingnya inilah yang pelurunya harus dibekali. Mas Anto. Ya. Jadi kalau tadi dengar cerita, sebenarnya kalau untuk teknis, tadi kita kembali ya, teknis kehutanan, belajar bisa nggak? Bisa, ada ahlinya. Ada yang gampang nih, mau tidur aja, bangun tidur bisa belajar, tinggal ketik. Yang susah itu adalah bagaimana merubah pola pikir, approach orang. Kita tahu yang perlu di approach, yang perlu didekati tadi Thomas, tokoh-tokoh masyarakat, bukan ketua kelompok aja loh. Ketua kelompok ini bisa dipengaruhi oleh siapa? Masyarakat tadi yang trauma. Siapa sih yang bisa ngomong ke masyarakat kalau dia ngomong itu semua langsung percaya? Siapa? Ustaz, kepala adat. Berarti yang kamu sasar nih, yang pendamping sasar jangan hanya ketua kelompoknya aja. Kalau udah apa istilahnya kebentur, ketua kelompok nggak bisa nolak seperti tadi, maka kita lihat siapa yang bisa merubah dia. Itu yang kita approach. Kita yang perlu dekati. Tapi untuk pendekatan seperti ini, yang kita perlukan adalah cara komunikasi. Kemarin kita dapat ini ya, Mas Anto ya, pembinaan pegawai. Tapi itu sebenarnya betul. Coba saya contohnya. Kamu udah makan belum? Kamu udah makan belum, Pak? Beda nggak? Apa bedanya? Intonasi. Begitu kita intonasinya tinggi dengan rendah, Bapak berasa nggak penerimaannya? Bapak udah bayar utang belum? Pak, udah bayar utang belum? Beda kan, Pak? Artinya pendekatan seperti itulah yang justru kayaknya nih Mas Anto, kalau boleh dibawa kepada teknik-teknik ahli-ahli pemberdayaan masyarakat. Bagaimana kita bisa mendekati orang-orang yang tepat untuk membantu kita merubah pola pikir orang-orang yang kopoh. Kopoh itu orang Belanda bilangnya, kok keras kepala, atau yang punya background tadi trauma masyarakat. The way of communication. Kita juga harus jeli melihat. Kalau orang tua juga lebih sulit ya dirubah pola pikirnya. Sangat. Tapi anaknya, Mas, kalau ada ketua kelompoknya kopoh nih, anaknya cantik. Makin langsung pilih. Ya kita, ya jangan langsung didekati. Tanya dulu sekolahnya di mana, ininya di mana. Itu cara namanya, cara pendekatan, cara komunikasi. Mbak, anaknya ada yang ganteng nggak? Cara, nanti dialah yang membantu bicara dengan bapaknya. Itu satu. Ya, pendekatan pendamping itu bukan hanya soal teknik agroforestry, itu perlu, ya Pak ya, perlu. Bagaimana menanam pohon yang tepat di tempat yang mana, bagaimana tata batas. Tapi begitu kita mau melaksanakan dengan kelompoknya masih ogah, ya nggak jalan. Sebaik apapun itu RKPS nggak bisa. Kedua, katanya sekarang lagi happening, learning by example. Belajar dari contoh. Gimana caranya? Kita menyampaikan contoh-contoh keberhasilan. Gimana? Ayo. Ada yang tahu? Gimana caranya ngomong ke kelompok itu bahwa ini loh, Pak, sama ini kelompoknya, tapi udah ada yang berhasil. Gimana caranya, Pak? Gimana?
cara menyampaikan contoh keberhasilan melalui video. Kelompok-kelompok kalian pada punya HP nggak? Nah, punya. Dikasih, ini pendamping dikasih kuota kan? Ada operasional. Nah, operasional. Beli kuota, begitu ketemu, sama-sama nonton. Nggak ada sinyal, rekam dulu, download dulu di sini. Jangan kalah pintar dong. Ini teknologi, kita harus lebih pintar. Download dulu kalau bilang ada sinyal. Terus langsung, Pak, yuk kita nonton bareng yuk. Gitu. Syukur-syukur kalau dia TV-nya Smart TV ya bisa dikonek. Syukur-syukur, kalau enggak ya langsung aja pakai ini. Cari, tanya Pak Santo, Pak, ini ada nggak ya kira-kira kelompok di Nusa Tenggara Barat yang sudah berhasil dengan pengembangan misalnya durian tuh banyak di Sumatera kayaknya ya. Nah, ada nggak yang jasa wisatanya berhasil banget gitu ya, yang setiap saat sampai bisa nolak turis gitu? Ada nggak? Ada. Kalau nggak ada, marahin Mas Santo. Ya. Minta linknya, kemudian ajak nonton bersama. Kan kalau kita ngomong berbusa-busa, kadang-kadang nggak percaya dia. Tapi begitu, bukan yang ini sih, itu tadi link untuk materi ya. Kalau saya aja nih, suruh makan misalnya kembang kol. Saya nggak punya ide. Makan kembang kol gitu kan nggak enak. Yang saya ketik, saya nanyanya di YouTube, olahan kembang kol. Keluar semua, gitu. Kayak tadi misalnya. Apa yang banyak yang belum terolah, duren, cempedak, olahan cempedak. Dari mulai dalam negeri, resep luar negeri. Nah, kita cari negara yang menghasil cempedak selain Indonesia siapa? Ke sana. Kalau ini semua pasti tahu kan bagaimana mengakses, tahu nggak? Mas, bisa nggak coba? Resep mengolah durian di Bangkok. Bangkok itu kan paling terkenal ya. Dari mulai durian itu dibikin cube-cube itu kering Pak. Kalau ke Bangkok nggak beli itu katanya belum ke Bangkok Pak. Terus keripik durian. Jadi nggak perlu sampai duriannya bosok.